Salam saudara-saudara, apa tanggapan Anda ketika para mu'alaf ini berusaha meyakinkan bahwa Quran itu benar-benar firman Allah? Sementara saya sudah menghabiskan seluruh waktu saya untuk mengatakan itu bukan firman Allah, bukan dari Tuhan pencipta langit dan bumi, model kayak begitu, membenci manusia yang lain. Tetapi memang indah untuk menjadi pejuang mengatakan Quran itu adalah wahyu dari Allah. Apa tanggapan Anda ya tentang video yang akan saya sajikan ini? Nanti akan saya komentari belakangan. Mari kita dengarkan dulu Dogitang ini. Bukan orang-orang yang mengenal saksi mata langsung. Nabi Muhammad SAW menerima wahyu, ya kan, dari Allah SWT melalui malaikat Jibril alaihissalam. Betul. Nabi membacakan di depan sahabatnya. Sahabat menulis. Iya, ya kan? Karena kan Rasulullah SAW nggak pandai untuk membaca, baca tulis gitu kan. Jadi yang menulis kan sahabat-sahabat di depan Nabi. Iya. Mereka setelah menulis, dia buta huruf. Tidak mungkin dia mengoreksi apa yang dituliskan itu, karena tulisan-tulisan tentang Quran itu berjalan lebih kurang 23 tahun. Nah, dia tentu akan tidak ingat lagi, karena dia seorang buta huruf, tentang apa yang diturunkan pertama kali, kemudian tahun kedua, tahun ketiga. Maka banyak sekali kontradiksi antara satu ayat dengan ayat yang lain di dalam Al-Quran itu. Dogitang, ini yang kamu tidak pahami, karena dia maaf sekali-kali lagi bahwa beliau tidak bisa membaca dan menulis. Sehingga bagaimana dia mengoreksi tulisan sahabat itu benar atau tidak? Ini persoalan terbesar di dalam pengumpulan Al-Quran. Sampai yang ada sekarang ini Mashaf Utsmani, kata mereka. Tetapi seluruh penulisan dan ahli pengkaji sejarah Al-Quran, mereka menemukan banyak versi, banyak kesalahan, dan banyak ayat yang diubah-ubah lagi. Belum lagi tentang wahyu, katanya wahyu Allah tentang ridhaatul kabir, tidak dimasukkan dalam Al-Quran. Tentang ridhaatul kabir itu menyusui orang dewasa. Belum lagi naskah yang disimpan Ali bin Abi Thalib, naskah yang dimakan oleh kambing ketika Aisyah dan ketika sibuk mengurus kematian Nabi. Enggak masuk di dalam Quran yang ada sekarang ini. Jadi faktor-faktor itu mempermalukan penulisan Al-Quran itu sendiri. Dan sampai kapanpun, boleh saja Anda mengatakan, oh kitab ini sangat asli. Enggak ada aslinya sama sekali. baca, benar nggak bacanya? Kalau yang salah betulin dong. Sudah betul baru disimpan. Baru nanti ketika Nabi wafat baru dikodifikasi. Tapi kalau tidak ada dikodifikasi setelah Muhammad meninggal. Jadi tidak ada Al-Quran ketika Muhammad masih hidup. Itu berserakan di kulit kambing, di tulang-tulang, di pelepah kurma, di daun-daun yang ditulis oleh sahabatnya itu. Dan tentu saja dalam waktu 23 tahun itu ada ayat-ayat yang terbuang oleh para penulis Kutabil Wahyi ini. Dan para penulis Al-Quran tidak semuanya satu waktu lalu bisa mengajarkan dan menyampaikan kepada sahabat yang lain. Sehingga kalau Anda yang teliti dan membaca Al-Quran, pasti ini adalah kekacauan waktu. Sejak pengumpulannya dan sejak Muhammad begitu meninggal dunia, dan juga ketika ditunjuk Zaid bin Thabit sebagai ketua panitia untuk menulis Al-Quran
pada zaman Utsman bin Affan. Ini menjadi bagian yang sangat meragukan dari pengumpulan Al-Quran itu. PB itu orang-orang yang menulis, bukan orang-orang yang saksi mata langsung. Bukan orang-orang yang mengenal saksi mata langsung. Ibaratnya orang yang nggak pernah ketemu Yesus, orang yang nggak pernah, ibaratnya orang nggak pernah ngopi bareng Yesus lah gitu. Betul. Ini yang ngomong dari kalangan Kristen loh, bukan saya loh. Iya. Betul. Ya, ibaratnya begitu. Jadi orang yang menulis di PB. Kamu bilang yang menulis, yang mengatakannya itu adalah orang Kristen sendiri. Siapa namanya? Siapa orang itu? Siapa orang Kristen yang mengatakan bahwa Alkitab itu tanpa saksi, tanpa ngopi bareng dengan Yesus Kristus? Orang kemana-mana ngikutin semua itu murid. Kamu donditan yang tidak pernah pergi jalan-jalan dengan pendetamu. Kamu sudah urusan duit. Lu mah urusan namanya juga mata sipit. Dalam bagian tertentu margatan itu ngaco. Ada donditan, ada Agustan. Ada lagi itu pendeta apa yang pendeta Tantan itu. Itu ngaco juga. Pendeta macam begitu, ada pendeta Tan namanya. Dan mempermalukan marga Tan. Ada banyak Tan yang di Amerika juga itu ada. Pendeta bagus, baik sekali itu. Marga Tan. Dengar baik-baik ya para penonton ya. Saya bacakan 1 Korintus 15 ayat 6 sampai 8. Sesudah ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Jadi ada saksi mata yang melihat kenaikan Yesus itu naik ke langit itu, 500 mata. Tetapi kenaikan Muhammad dari bumi ke langit, nggak ada saksi mata sekalipun, satu orang pun. Ataupun ketika dia naik buruk, kuda berwarna putih, bagol lebih tepatnya, tapi berwajah perempuan yang cantik. Mana ada kuda berwajah perempuan, rambutnya terurai hitam? Tidak pernah ada, kecuali dongeng Nabi abad 7 itu. Gak ada. Jadi maaf kalau saya menjawab seperti ini, donditan. Ayat 7 selanjutnya, ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian juga kepada Rasul, dan yang paling akhir dari semuanya, ia telah menampakkan diri juga kepadaku, kata Paulus. Sama seperti kepada anak kecil yang lahir sebelum waktunya. Jadi Paulus sendiri melihat dan bertemu dengan Yesus karena menampakkan diri. Tetapi 500 orang melihat fisikal naik ke langit. Naik ke langit setelah menjadi bertubuh kemuliaan. Jadi jangan bohong donditan. Itu 4 gospel terutama nih, itu bukan orang-orang yang kenal langsung dengan Yesus. Nabi Muhammad SAW menerima wahyu, ya kan, dari Allah SWT melalui malaikat Jibril alaihissalam. Betul. Nabi membacakan di depan sahabatnya. Sahabat menulis. Iya. Inilah hebatnya Cina mata sipit ini di dalam politik tipu-tipu. Dan sekarang dia mulai tipu-tipu masalah akidah, kepercayaan. Dan semua muslim mengatakan, wah untung
Ko Donditan ini menjadi pembela Al-Quran, pembela ajaran Islam yang luar biasa. Kata mereka yang sudah diperbodoh oleh agama Arab. Dengar baik-baik ya Donditan, pantas saja kamu ini, ampun deh. 1 Yohanes 1 ayat 1-3, apa yang telah ada semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan, dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup. Maksudnya Yesus Kristus. Itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Ayat 2. Hidup itu telah dinyatakan dan kami telah melihatnya. Dan sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepada kamu tentang hidup kekal yang ada bersama-sama dengan Bapa dan yang telah dinyatakan kepada kami. Apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar, itu yang kami beritakan kepada kamu juga, supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami, dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan anaknya Yesus Kristus. Di mana hati nuranimu, Donditan, bahwa ucapanmu itu adalah karangan dan asumsi belaka tanpa membaca Alkitab dengan sempurna. Saya baca sempurna ini. Saya sudah mengobok-obok Alkitab, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Saya sudah obok-obok semuanya. Dan tidak diragukan apa yang saya sampaikan. Ini masalahnya. Masalah kenaikan Yesus Kristus ke langit. Oleh Injil itu, 1 Korintus 15 ayat 2, oleh Injil itu kamu diselamatkan asal kamu mau berpegang teguh padanya, seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau saja kamu telah sia-sia menjadi orang percaya. Nah, kamu sia-sia itu. Semua mu'alaf, semua pembohong dan pengikut Donditan telah sia-sia keyakinannya. Karena apa yang dikatakan oleh Donditan ini kebohongan dia. Dan begitu banyaknya video saya tentang Dogitang ini. Kebohongan yang telah dia lakukan. 1 Korintus 15 ayat 12-15. Jadi bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sia juga kepercayaan kamu. Lebih daripada itu, kami ternyata berdusta terhadap Allah, karena tentang dia kami katakan bahwa ia telah membangkitkan Kristus, padahal tidak membangkitkannya. Kalau benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan, yang benar adalah Yesus bangkit naik ke langit. Seperti juga dalam surat ke-19 ayat 33, wassalamu ala yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Terbang ke langit, bangkit, hidup kembali. Yaitu surat An-Nisa ayat 158. Tetapi dia naik ke langit. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.